Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahukah kamu bahwa kitalah umat pemenang? Yuk kita naikkan pujian ini. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan segenap hati, sehingga ajar kami juga untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami, serta menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 11 ayat 21 sampai 33. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Lemah tapi dikuatkan. Orang biasanya membanggakan kehebatannya, tapi Paulus berbeda. Dia malah menyebut 6 kelemahannya. 1. Penganiayaan fisik seperti didera. 2. Bahaya dalam perjalanan. 3. Kelelahan fisik. 4. Berkekurangan seperti
kelaparan dan tanpa pakaian. 5. Dikejar-kejar dan dipenjara. 6. Jemaatnya jatuh dalam dosa. Meski banyak kelemahan, tapi Paulus tidak putus asa. Dia tahu Allah akan menguatkannya. Jadilah seperti Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami seperti Paulus yang selalu berharap setiap pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu Paulus menulis, 5 kali aku disesah orang Yahudi, ayat 24. Sesah adalah hukuman cambuk. Kedua tangan terhukum diikat pada tiang. Petugas menggunakan cambuk dari kulit anak sapi. Petugas mencambuk dengan 1 tangan. Jumlah cambukannya sebanyak 40 kali. Tapi dilarang lebih dari itu. Biasanya cambukan dihentikan pada hitungan ke-39 untuk berjaga-jaga kalau ada kesalahan hitung. Itu sebabnya hukuman ini disebut penderitaan 40 kurang 1. Paulus mengalami 5 kali hukuman cambuk. Itu berarti Paulus mendapat 5 kali 39 cambukan, sama dengan 195 cambukan di tubuhnya. Tetapi Paulus tidak pernah menyerah karena Paulus tahu apa yang dilakukannya adalah mengabarkan Injil tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mau menyatakan yang terbaik, menyatakan kepada setiap manusia. Kita juga sebagai anak Tuhan saat ini mau menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat manusia kepada setiap orang. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin.